Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satri Abdisa Novitasari dengan NIM akhir 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian anak-anak? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Mohon Mbak Rana untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rana karena sudah mau memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Nah, apakah hari ini masuk semua? Masuk. Nah, ini tadi hari apa ya? Senin. Hari Senin. Tanggal berapa? 18 Mei. 2026. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu ada apa aja sih? Sekolah, ya ada sekolah. Terus ada apa lagi? Rumah. Dan juga masyarakat ya. Iya. Nah, sebelum pembelajarannya Ibu lanjut, Ibu ada lagu gotong royong. Kita menyanyi dulu ya, agar kita lebih semangat untuk belajarnya. Lucu sekali. Nah, selanjutnya Ibu ada punya gambar nih. Nah, apakah kalian pernah melihat kegiatan seperti yang ada di gambar ini? Pernah. Di mana ya? Di sekolah. Ini ada kegiatan apa sih di sini? Membersihkan sekolah. Ya, ini adalah contoh gambar gotong royong yang ada di sekolah. Nah, ini itu gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah yang kotor. Bu, itu kan kayak Pak Fahmi. Masa iya ya? Ini Iya. kayak Pak Fahmi. Iya.
menunjukkan sikap kerjasama dalam diskusi kelompok. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian itu menyebutkan apakah kalian itu pernah melakukan kegiatan bersama yang dilakukan bersama keluarga atau teman kalian? Pernah. Apa itu contohnya Mbak Tasya? Membersihkan masjid di dekat rumah, Bu. Ya, terus Mbak Yola apa Mbak? Membersihkan rumah bersama keluarga. Ya, terus apa lagi ya Mbak Aul? Contohnya? Membersihkan selokan. Ya, itu adalah contoh-contoh kegiatan gotong royong juga. Nah, selanjutnya Ibu ini ada gambar situasi atau masalah yang ada di sekolah. Coba kalian amati. Ini tuh ada gambar apa di sini? Ada permasalahan apa di sini? Kelasnya kotor. Iya. Tapi yang di belakang itu malah ketawa-ketawa, Bu. Gambar main. Iya, betul sekali. Nah, di sini kan ada gambar ruang kelas yang kotor, tetapi kan yang membersihkan hanya 2 orang saja, tapi teman-temannya itu ada yang bercanda sendiri dan ada yang main HP, tidak mau membantu temannya ya. Iya. Nah, coba kalian pikirkan solusi apa yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di gambar ini. Membuat jadwal piket kelas, Bu, biar ada yang membersihkan setiap hari. Ya, terus apa lagi? Hilang kebun guru, Bu, biar dimarahi. Ya, itu adalah contoh dari solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, apabila ada teman kalian yang tidak mau membantu membersihkan ruang kelas yang kotor, kalian bisa melaporkan teman kalian itu kepada guru kalian agar nanti siswa yang tidak mau membersihkan ruang kelas yang kotor itu dinasehati oleh gurunya. Nah, selanjutnya Ibu ada mau menjelaskan melalui mind mapping. Nah, di sini ada mind mapping yang berjudul gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, untuk pengertian gotong royong, siapa yang sudah tahu pengertian dari gotong royong? Gotong royong itu bekerja bersama-sama, Bu. Iya, gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dengan ikhlas. Jadi, apabila kita melakukan pekerjaan dengan secara bergotong royong, pekerjaan itu akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai. Nah, untuk yang kedua ada tujuan dari gotong royong. Nah, yang pertama itu tujuan melakukan gotong royong yaitu yang pertama meringankan pekerjaan, yang kedua yaitu mempercepat pekerjaan. Jadi apabila kita melakukan semua pekerjaan itu dengan gotong royong, itu pekerjaan akan jadi cepat selesai. Nah, yang ketiga itu menjalin persatuan dan kekompakan. Nah, yang keempat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jadi apabila ada lingkungan yang kotor, kalian itu dapat membersihkan lingkungan tersebut
Nah, di sini juga ada gambar-gambar contoh gotong royong. Di sini ada gambar kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, yang kedua ada gambar membersihkan kelas bersama. Yang ketiga ada gambar menolong tetangga yang membutuhkan. Yang keempat ada gambar menanam pohon bersama. Yang kelima ada menjaga pos ronda bergilir. Dan yang keenam ada gambar membantu kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, adapun manfaat dari kita melaksanakan pekerjaan dengan cara gotong royong. Manfaat yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang keempat, yaitu mempererat persaudaraan dan kekompakan. Selanjutnya, apabila kita tidak mau bergotong royong, akibatnya adalah yang pertama itu ada pekerjaan menjadi lama dan berat. Dan yang kedua itu akibatnya ada lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat. Yang ketiga ada tidak disukai teman dan hidup tidak rukun. Jadi apabila kalian itu contohnya itu kayak di lingkungan masyarakat ya, kalau kalian ada kerja bakti tetapi kalian tidak mau kerja bakti, pasti kalian itu akan tidak disukai teman dan hidup kalian dengan teman kalian itu menjadi tidak rukun. Nah, gotong royong itu juga berkaitan dengan nilai Pancasila. Nah, gotong royong itu sesuai dengan sila yang keberapa dari sila Pancasila? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila apa ya? Persatuan Indonesia. Iya, betul sekali. Bunyinya itu Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membentuk menjadi dua kelompok. Nanti kalian menuliskan satu masalah yang ada di sekolah dan kalian menuliskan juga cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bergotong royong. Nah, nanti kalau sudah kalian salah satu kelompok dari kalian maju untuk memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain yang tidak bergiliran mendapatkan maju ke depan itu kalian menanggapi jawaban teman kalian yang sudah mau memaparkan di depan. Nanti ditulis di buku tulis, nanti dimaju ya. Tuliskan sebuah Ini ya anak-anak, kalian menuliskan sebuah permasalahan yang ada di sekolah dan kalian menuliskan solusi atau cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cara gotong royong. Nanti ditulis di buku tulis ya. Nanti kalau sudah maju dari salah satu kelompok, nah nanti yang kelompok lain memberi sanggahan atau masukan untuk kelompok yang maju.
Ya, masalahnya satu aja, nanti dicari solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi ya. Iya, Apakah sudah selesai? belum. Ya, duduk dulu ya. Temannya yang belum selesai. Oke, kalau sudah, kelompok mana yang mau memaparkan hasil diskusinya di depan? Saya, Bu. Ya, silakan maju Mbak untuk memaparkan hasil diskusinya. Diceritakan dulu masalahnya apa, nanti solusinya apa. Untuk permasalahannya yaitu di sekolah Rina tidak memiliki uang saku di hari tersebut. Ya. Nah, untuk solusinya dari saya sama Nurul itu seluruh siswa memberikan sedikit uang saku kepada Rina walaupun sedikit. Ya. Jadi untuk Rina membeli jajan. Ya, iya betul sekali. Jadi kalian patungan ya untuk memberi atau memberikan jajan untuk teman Ya, kalian yang patungan. menerima uang saku tadi. Nah, berikan sanggahan atau tanggapan untuk jawaban dari Mbak Tasya tadi. Siapa yang ingin memberi tanggapan? Apakah solusinya sudah benar atau ada yang kurang tepat? Bu, kalau dibilangin ke bu gurunya aja boleh nggak? Soalnya uang sakunya
ya boleh, itu juga dapat menjadi solusi. Jadi apabila teman kalian ada yang tidak membawa uang saku, tetapi kalian tidak bisa membantu teman kalian untuk membelikan jajan teman kalian, kalian bisa bilang ke guru kalian, nanti pasti akan diberi solusi oleh guru kalian. Nah, terima kasih ya Mbak Tasya karena sudah mau memaparkan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Oh ya, Ibu di sini juga mempunyai LKPD. Nah, ini secara individu ya LKPD-nya. Ibu akan bagikan. Nah, kalian nanti kerjakan, nanti dikumpulkan ya. Kalau ada yang susah, apa kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Kalau ada yang belum diselesaikan terlebih dahulu. Ibu tunggu, nggak usah terburu-buru. Nggak usah terburu-buru.
Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Yola karena sudah mau maju menyampaikan hasil pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya game nih. Ini dikumpulkan. Iya, iya boleh dikumpulkan. Nah, kita mencocokkan jawabannya ya dengan soalnya. Nah, manakah jawaban dari apa akibat jika tidak mau bergotong royong? Jawabannya ada yang di mana? Di nomor mana? Di urutan yang berapa? Ketiga. Sini ya. Iya. Terus selanjutnya mana jawaban dari apa manfaat gotong royong? Pekerjaan satu selesai. Nih. Nah yang ketiga apa pengertian gotong royong? Bekerja bersama untuk Iya, bersama. Dan terakhir ini. Nah yang keempat ada mana jawaban dari soal nilai Pancasila yang sesuai dengan gotong royong adalah yang ketiga. Contoh gotong royong di sekolah adalah Bersuka keras bersama. Ya. Oke, kita cek ya ini jawabannya benar apa salah ya. Yeay, ternyata jawabannya benar semua. Nah, selanjutnya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Kita belajar tentang gotong royong, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu gotong royong merupakan sikap bekerja sama secara sukarela yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan, hubungan antar individu semakin rukun, dan rasa peduli terhadap sesama dapat tumbuh. Oleh karena itu, gotong royong perlu terus diterapkan dan dilestarikan sebagai nilai budaya bangsa Indonesia agar tercipta lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Nah, selanjutnya, apakah kalian senang mempelajari materi gotong royong hari ini? Senang, Bu. Nah, setelah pembelajaran hari ini, apakah kalian ingin lebih rajin untuk membantu orang lain? Iya. Iya. Jadi, apabila ada teman kalian yang sedang susah atau sedang melakukan pekerjaan yang kelihatannya berat, kalian boleh membantu. Seperti itu. Nah, selanjutnya
gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan